Bapak Ibu, mari kita mulai. Ya, maka baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk. Kita ingat bahwa sakramen baptis itu adalah gerbang dari sakramen-sakramen yang lain. Baptis diperlukan untuk keselamatan di dalam Yesus. Dengan baptis orang dibebaskan dari dosa. Dengan baptis orang dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Dengan baptis orang digabungkan dengan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Dan baptis itu, ini adalah di samping ada tanda-tanda, lambang, materia yang kelihatan, tetapi dapat diterimakan secara nyata atau juga secara kerinduan. Maka apa yang dirindukan di hati untuk bersatu dengan Yesus itu sungguh diperhitungkan oleh Tuhan dalam gereja. Nah, untuk sakramen Ekaristi itu adalah perjumpaan kita yang akan datang. Yang hari ini kita tentang sakramen Krisma. Krisma ini adalah melanjutkan perjalanan inisiasi. Ingat, sakramen inisiasi ada 3, baptis, Ekaristi, dan Krisma. Maka sakramen Krisma ini adalah kelanjutan sebagai bagian utuh dari inisiasi Kristiani. Dalam Krisma, maka rahmat Roh Kudus yang diterima dalam baptisan itu diperkaya lagi. Kita ingat secara antropologis bahwa manusia ini bukan lahir yang sekali jadi. Seperti ayam begitu menetas langsung lari. Bisa makan, bisa burung, bisa terbang, lalu binatang yang lain gitu. Tapi manusia harus belajar, bertumbuh, berkembang, terus memperkaya pengalaman, dan ditumbuh kembangkan menjadi semakin lengkap di dalam hidupnya. Maka itulah juga sakramen. Maka urapan Roh Kudus itu dilengkapi, dipenuhi, diperkaya melalui sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu juga disebut sebagai pendewasaan iman. Iman yang sungguh-sungguh sudah diakui dewasa. Persatuannya dengan gereja dan dengan Yesus menjadi lebih sempurna dengan Krisma. Dengan Krisma, dia maka menjadi manusia Kristiani yang sungguh matang. Matang ini adalah menyadari dirinya diutus dan menjadi saksi. Dalam wujud apa? Mewartakan Injil, menjadi pembela iman, bertanggung jawab terhadap imannya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, kira-kira hubungannya antara baptis dan Krisma adalah demikian. Next. Apa arti kata Krisma? Dalam bahasa Inggris, kita juga dalam bahasa Latin disebut juga confirmatio. Jadi, dari kata Krisma itu adalah bahasa Yunani, confirmatio bahasa Latin. Nah, Krisma itu dalam bahasa Yunani menekankan tentang materi dan tindakan dengan materia itu. Materinya adalah minyak krisma, minyak zaitun yang dicampur dengan balsam. Balsam itu adalah kayak esens pengharum minyak zaitun. Nah, maka kata krisma itu menekankan pengurapannya. Sedangkan confirmatio menekankan isi dari pengurapan itu, yaitu menguatkan. Nama Krisma menekankan kedewasaan Kristiani, manusia yang perlu bertumbuh semakin dewasa. Sebagai bagian utuh
sakramen inisiasi, maka Krismawan menerima kuasa. Karena telah menerima karunia Roh Kudus itu, maka dia punya kuasa untuk menyempurnakan rahmat pembaptisannya. Tidak ada Roh Kudus yang membuat orang itu lalu jadi mandek. Tidak. Roh Kudus itu akan selalu mendorong untuk terus bertumbuh dan dewasa. Kalau orang yang sudah tidak mau jadi dewasa, pasti tidak punya roh. Rohnya lemah. Nama penguatan itu menekankan bahwa Krismawan itu lalu menjadi tentara Kristus. Atau istilahnya di dalam buku-buku tentang Krisma, bentara Kristus. Dia menjadi orang yang paling depan membawa rontek atau bendera. Kalau dalam perang, film-film perang zaman dahulu ada yang pasukan naik kuda dan membawa bendera yang menyatakan ada salibnya di situ. Nah, orang yang sudah kuat itu orang yang punya tugas seperti itu. Siap untuk menghadapi pertempuran rohani dan menunjukkan identitasnya siapa. Aku ini adalah Kristiani yang diurapi dengan minyak krisma, yang diurapi oleh Roh Kudus. Maka kata penguatan itu lebih menekankan mengukuhkan apa yang sudah diterima dalam baptis dan memperkuat rahmat baptis itu untuk menjadi bentara Kristus, untuk menjadi saksi Kristus. Maka di Indonesia, kalau krisma di paroki-paroki Anda, Bapak Ibu, Bapak Uskup masih menggunakan, meskipun tidak wajib, menggunakan tepukan tangan di pipi, plak gitu ya, atau plak sekali lalu menepuk baunya, damai Kristus bersamamu, bersama Bapak Uskup juga gitu. Nah itu adalah menirukan tentara zaman dahulu. Kalau yang sudah siap menuju perang, pertempuran, maka komandannya atau kaisarnya mengundang ketuanya ke depan, lalu pedangnya diambil, lalu miring dipukulkan ke pipi ini. Damai Kristus bersamamu. Jadi orangnya menjadi tenang dalam menghadapi pertempuran, tenang karena kuat, tenang karena memiliki Tuhan di dalam dirinya. Next. Maka Bapak Ibu, kata krisma dan penguatan itu pengurapan krisma atau penguatan, sakramen penguatan, konfirmasio itu tetap bisa dipakai bergantian. Ini sudah tradisi sejak perjanjian lama. Misalnya Harun diurapi, lalu Daud diurapi, ditaruh ke kepalanya minyak yang menyatakan bahwa dia dilantik untuk menjadi dewasa, dilantik untuk menjadi kuat, dilantik untuk diutus menjabat sesuatu. Maka dalam kitab suci banyak tindakan-tindakan ini yang menyatakan tentang pengurapan. Jadi bagi orang Yahudi tidak asing. Maka orang-orang Kristiani melanjutkan apa yang tidak asing dalam tradisi Yahudi dalam perjanjian lama, hanya dimaknai secara baru karena telah mengenal dan menjadi murid Kristus. Next. Ini contohnya bahwa Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu kantong berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan, power atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri.
Maka pengurapan itu tanda ilahi, bahwa bukan Saul, bukan Samuel, bukan imam pertama-tama, tapi Allah sendiri yang ilahi, yang mengalirkan dayanya lewat minyak itu, yang diurapkan di kepala orang yang terpilih. Maka orang yang terpilih itu diurapi. Nah, pengurapan itu juga sering juga disertai dengan penumpangan tangan. Kasus di dalam Samuel terhadap Daud juga kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Daud maksudnya. Daud ini wajahnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, lalu mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Maka bagi orang Israel, Bapak Ibu, pengurapan minyak zaitun ke atas kepala itu jelas sekali, nggak perlu penjelasan lagi. Bagi orang Israel, orang Ibrani, pengurapan itu sangat jelas. Ini mesti orang itu menerima kuasa roh Tuhan. Lalu dalam Musa misalnya, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah persembahan, lalu dipercikan kepada Harun, kepakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditakdiskannya lah Harun, pakaiannya, anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Itu menguduskan, menyucikan, dan ini merupakan mandat, delegasi, perutusan. Harun akan melanjutkan perjalanan kepemimpinan Musa dan juga mendampingi Musa. Nah, disitulah Harun juga mempunyai otoritas yang diterimanya dari Tuhan lewat pencurahan pengurapan minyak itu. Next. Yesus dalam perjanjian baru, Yesus menjanjikan, jadi karunia Roh Kudus yang disebutnya sebagai penolong dan roh kebenaran, yang kalau ada pengurapan, itu berarti roh kebenaran, itu menyertai para muridnya sampai selama-lamanya. Jadi Kristus menginstitusikan sakramen ini, mendirikan sakramen ini. Maka bagi kita umat Katolik meyakini bahwa sakramen Krisma didirikan oleh Yesus sendiri. Bukan dengan memberikannya secara langsung, tetapi dengan menjanjikannya. Janji bagi Yesus adalah kenyataan dan kebenaran. Beda kalau kita, Bapak Ibu ya, kalau kita ini janji belum tentu kebenaran. Tergantung nanti dipenuhi atau tidak. Tapi kalau Tuhan janji itu adalah fakta. Itu adalah kenyataan. Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Akan mengutus itu sendiri, itu adalah pasti. Jadi nanti tampak dalam Pentakosta, Yesus menerima pemenuhan janji itu. Maka setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid menjadi berani untuk menjadi pewarta perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Curahan Roh Kudus merupakan tanda untuk saat mesianis pada hari terakhir. Jadi Bapak Ibu, ini yang juga akhirnya diyakini oleh umat Islam sampai hari ini, bahwa Yesus mencurahkan Roh Kudus itu tanda peristiwa Pentakosta. Maka bagi Islam, peristiwa kenaikan ke surga dan Pentakosta itu yang terpenting bagi Islam. Sedangkan bagi kita adalah wafat dan bangkitnya. Dengan wafat dan bangkit, maka dia mencurahkan Roh Kudus.
Nah, makanya dalam Islam mengikuti aliran-aliran teologi pada waktu abad ke-6 waktu itu yang mengabarkan bahwa nggak mungkin Yesus itu mati, wong Tuhan kok mati. Dia ini orang pilihan Tuhan. Bahkan orang Islam sampai hari ini mengimani bahwa Yesus adalah manusia dari 4 manusia di bumi ini yang tetap hidup sampai akhir zaman. Nah, kita kadang-kadang iman kita nggak sampai ke situ. Padahal curahan Roh Kudus dalam Pentakosta itu tanda mesianis, Al-Masih, yang akan turun pada hari akhir, pengadilan akhir, yang mendatangkan karunia Roh Kudus bagi kita. Ya, next. Lalu dalam Katekismus Gereja Katolik, ini sangat menarik dituliskan, mulai dari saat itu, para rasul menyampaikan kepada mereka yang baru dibaptis sesuai dengan kehendak Kristus, oleh peletakan tangan, karunia roh demi penyempurnaan rahmat pembaptisan. Jadi, waktu menumpangkan tangan kepada murid-muridnya, para murid lalu punya murid-murid lagi, selalu ditandai dengan penumpangan tangan. Yang itu nanti juga diteruskan dalam sakramen Krisma. Karena ini melanjutkan, melengkapi, menyempurnakan baptisannya. Nah, di dalam surat umat Ibrani disebutkan, di antara unsur pengajaran Kristen abad pertama waktu itu adalah pengajaran mengenai pembaptisan, dan dilanjutkan dengan peletakan tangan, penumpangan tangan. Ini penumpangan tangan ini adalah tradisi Katolik yang sejak awal, dan inilah yang akhirnya dikembangkan, bertumbuh, yang kita dalam iman disebut sakramen penguatan, yang melanjutkan rahmat Pentakosta di dalam gereja atas cara tertentu. Jadi peristiwa Krisma di dalam Pentakosta dilanjutkan dalam sakramen Krisma. Pengurapan Roh Kudus ini ditandai dengan penumpangan tangan sekali lagi, dan pengurapan dengan minyak harum yang disebut Krisma. Minyak Krisma itu bukan hanya minyak zaitun, tapi minyak zaitun ditambah balsam yang memberi bau harum supaya tidak tengik. Jadi pada waktu itu minyak zaitun bisa menjadi awet dan tetap harum. Itu maka diberi balsam. Nah, demikian juga nanti kita lihat uskup memberkati minyak krisma pada hari Kamis Putih itu juga mencampurkan balsam ke minyak krisma. Oleh penguatan kita semakin diikut sertakan dalam perutusan Yesus, ambil bagian dalam kepenuhan Roh Kudus tadi, sehingga seluruh hidupnya mengalirkan keharuman Kristus. Jadi sifat abadi harum dari minyak itu melambangkan balsam tadi, menjadi lambang bahwa mengalir keharuman Kristus di dalam pengurapan minyak itu. Rasul Paulus mengajarkan agar sebagai umat beriman kita perlu terus bertumbuh, agar tidak terus menjadi manusia dewa duniawi belaka yang hanya puas dengan minum susu bayi artinya, melainkan juga dapat menerima makanan keras yang mendewasakan, yaitu dengan salib, dengan ujian, dengan godaan, dengan tantangan-tantangan kehidupan, itu menumbuhkan dan mendewasakan, menguatkan kita. Inilah Roh Kudus yang diurapi kita itu sebenarnya yang menjadikan kekuatan kita. Ya, next. Next. Ya. Maka artinya menjadi Kristen, itu kata Kristen, Kristiani itu dari kata Kristos, bahasa Yunani, artinya terurapi. Maka dalam bahasa Arab, Al-Masih, Mesiah, Al-Masiyah, itu adalah
yang terurapi. Maka bagi orang Islam itu misalnya Yesus adalah Al-Masih. Dia yang sungguh-sungguh terurapi, yang mengalirkan Roh Kudus. Dan ini dia yang juga menumpangkan tangan, memberi pengurapan kepada setiap orang yang mengikuti dia. Pengurapan ini menjelaskan nama Kristen kita yang berarti terurapi dan disimpulkan dari Kristus sendiri yang Allah urapi dengan Roh Kudus. Maka sekali lagi di dalam ajaran Islam, Yesus itu adalah orang yang terurapi oleh Roh Kudus. Makanya dia ini adalah Kalifatullah. Dia adalah kalimat sabda Tuhan sendiri. Sabda yang menjadi manusia itu adalah Isa Al-Masih. Karena apa? Dia adalah orang yang Al-Masih, yang diurapi oleh Rohnya Tuhan sendiri. Nah, ini kadang-kadang yang dalam dialog antara agama itu yang memang kurang muncul. Ritus pengurapan itu ada sampai sekarang, baik di gereja timur maupun di gereja barat. Bapak Ibu, sejak abad ke-4, abad ke-11, memang dulu kan para rasul menyebar kemana-mana. Maka lalu belum ada HP, belum ada TV, belum ada media sosial, sehingga kadang-kadang yang berkembang di sana dan yang berkembang di Roma itu bisa ada perbedaan-perbedaan. Maka ada ritus timur, ada ritus barat atau ritus Romawi, Latin. Karena itu di timur orang menamakan ini krismasi. Urapan dengan krisma atau miron. Jadi minyak miron itu mereka menamainya minyak miron yang berarti krisma. Kalau di barat, nama penguatan pada satu pihak menunjuk kepada peneguhan, pengokohan baptis, atau dengan kata lain inisiasi Kristiani yang disempurnakan. Maka nanti di timur tekanannya pada pengurapannya. Jadi di Romawi, ritus Latin itu penekanannya pada penguatan, dikuatkan oleh Roh Kudus. Lalu kalau misalnya itu dalam bahasa Jawanya itu saktinya itu adalah kekuatan dari Roh Kudus, sedangkan timur menekankan dia diurapi untuk menjadi kuat, untuk menjadi utusan, untuk menjadi. Jadi di situ adalah seperti untuk menjadi raja, untuk menjadi imam, untuk menjadi nabi, dan selanjutnya. Next. Maka tanda dalam sakramen Krisma, sekali lagi tanda itu adalah dengan pengurapan minyak miron atau minyak krisma itu tadi. Nah, pengurapan dengan krisma, maka Bapak Ibu digabungkan. Mengurapi itu sekaligus tangannya di atas kepala orang. Itu seperti memadukan penumpangan tangan dan pengurapan minyak. Nah, yang ditandakan apa? Maka ada tanda, ada yang ditandakan. Seperti rambu-rambu itu adalah gambar di plat besi, itu tanda, seperti tanda. Yaitu tanda lalu lintas, tanda bahwa nanti di sana ada jalan yang belok, tanda. Yang ditandakan adalah jalan yang belok itu. Di sini hanya gambar. Nah, gambar itu dengan yang ditandakan itu satu. Meskipun bandanya berbeda. Nah, demikian juga pengurapan itu tanda. Yang ditandakan adalah sifat meterai roh. Roh Kudus yang menjadi watak, menyatu menjadi watak.
Nah, materinya itu minyak, tindakannya mengurapkan. Itu minyak sudah sejak zaman dahulu dalam budaya, minyak itu tanda kelimpahan dan sukacita. Minyak itu digunakan untuk obat, untuk melenturkan hal-hal yang tubuh kita yang kaku, mengurangi rasa sakit, menyembuhkan memar dan luka. Itu sudah dari dulu. Maka minyak itu bagi orang yang nanti kenapa kok tidak pakai benda lain, cairan lain, karena memang minyak itu sudah dimengerti begitu. Nah, pengurapan dengan minyak biasa dalam perayaan sakramen. Ini sudah kebiasaan dalam perayaan sakramen selalu dengan minyak. Makanya ada ketika pelantikan katekumenat, itu sudah ada minyak katekumen. Maksudnya adalah pengurapan untuk membersihkan motivasi, intensi maksud itu dibersihkan, dan lalu dikuatkan untuk menuju baptis. Nah, pengurapan orang sakit itu untuk menyembuhkan dan menguatkan imannya. Maka dia juga kuat imannya, itu siap untuk sembuh dan siap untuk, misalnya kalau Tuhan mengendaki dipanggil. Maka tidak benar kalau pengurapan orang sakit itu tujuannya untuk orang yang supaya mati. Enggak, tapi adalah penyembuhan. Pengurapan pada sakramen Krisma yaitu penguatan dan meterai pengudusan. Meterai pengudusan artinya sudah dimeteraikan yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Baptis saja sudah meterai abadi, dikuatkan lagi meterai abadi itu dengan Krisma. Nah, minyak itu juga digunakan untuk tahbisan. Itu artinya pengususan, pengkudusan. Maka orang ini dikhususkan untuk menjadi pelayan sakramen. Menjadi imam pelayan sakramen. Menjadi pengajar, pewarta Injil. Maka sungguh bertentangan dengan kodratnya jikalau menjadi imam tapi tidak mau melayani sakramen. Karena tahbisan, pengurapan minyak dalam tahbisan itu adalah dia telah dikhususkan untuk menjadi pelayan sakramen. Maka Bapak Ibu, kalau saya tidak bisa dengan keahlian apalah yang lain-lain, bangun tidak bisa, lalu bakat-bakat lain tidak bisa, bagi saya tidak terlalu kecewa. Tapi sungguh kecewa kalau tidak bisa melayani sakramen. Karena apa? Tahbisan itu adalah pengkhususan. Nah, pengurapan minyak itu menandakan itu. Maka Krisma itu menguatkan keikutsertaan dalam perutusan Kristus dan kepenuhan Roh Kudus, mengalirkan keharuman Kristus. Next. Sekarang mari kita mengenal sejenak ritus pemberkatan minyak Krisma. Kalau di Katolik, ritus Gereja Latin atau Roma, itu kita yang Katolik ini, itu adalah dilakukan oleh uskup, dan biasanya kalau di Indonesia itu tidak tepat pada hari Kamis Putih karena jaraknya jauh dari katedral, maka dimajukan pada hari Selasa atau Senin biasanya. Karena kalau langsung Kamis, padahal Kamis itu kan Kamis pagi pemberkatan minyak, padahal Kamis sore sudah harus misa Kamis Putih. Nah, maka nggak nutut. Akibatnya pemberkatan minyak Krisma, penyucian minyak Krisma oleh uskup itu dilakukan hari Selasa. Nah, dalam tradisi gereja timur, yaitu gereja ortodoks Syria, gereja ortodoks Antioquia, itu ada doa dalam pemberkatan minyak, itu doanya begini: Bapa, utuslah Roh Kudusmu atas kami dan atas minyak di depan kami ini, dan mengkonsekrirnya,
mengkuduskan, menyucikannya, supaya untuk semua orang yang akan diurapi dan ditandai dengannya, dia menjadi satu miron kudus. Miron itu krisma, miron imami atau urapan imami, urapan pengudusan, urapan rajawi, tritugas Kristus. Urapan sukacita menjadi pakaian cahaya. Cahaya yang nanti orang itu kalau diurapi dengan miron ini, maka menjadi kayak lampu neon, bercahayakan roh. Menjadi mantel kebahagiaan, sehingga selalu sanggup bahagia dalam situasi apapun. Menjadi karunia rohani, yang menjadikan orang selalu hidup roh dalam roh. Pengudusan jiwa dan badan, keselamatan abadi, meterai tak terhapus, perisai iman, ketopong besi yang melindungi terhadap semua perbuatan musuh yang jahat. Jadi ketopong itu helm yang melindungi kita supaya akal budi kita tidak terkalahkan oleh perbuatan jahat. Next, itu ritus gereja timur. Tekanannya agak berbeda, tetapi sebenarnya tujuannya sama. Dalam liturgi Romawi, liturgi Latin, liturgi gereja Katolik Roma, ada doa dalam pemberkatan minyak krisma begini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, baptis, dan membebaskan mereka dari dosa. Ini adalah rahmat baptis. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahkan 7 karunia Roh Kudus, ya, roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, serta roh ketakwaan atau kesalehan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Jadi tekanannya adalah Roh Kudusnya, bahwa nanti dari minyak krisma ini maka Roh Kudusnya dicurahkan. Maka setelah minyak krisma dicampuri balsam dihembusi oleh uskup itu, sebenarnya itu adalah lambang, tanda tercurahnya Roh Kudus atas minyak itu. Maka minyak itu dibawa ke paroki-paroki, siapapun yang diurapi ini, maka disitulah diurapi, dicurahi Roh Kudus. Next. Maka Bapak Ibu, mari kita sekarang menginjak ke materia dan forma dalam sakramen krisma. Setiap sakramen selalu ada materianya apa, ada formanya bagaimana, lalu tindakan simboliknya apa. 2 elemen utama sakramen krisma atau sakramen penguatan yaitu penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak. Itu elemen unsur dalam sakramen krisma. Nah, maka materianya adalah minyak krisma, minyak zaitun yang dicampuri balsam pengarum dan telah diberkati uskup. Formanya adalah penumpangan tangan pelayan uskup ketika melakukan pengurapan pada dahi dengan membentuk tanda salib sambil mengucapkan, semoga engkau dikuatkan dengan anugerah Roh Kudus. Atau di rumusan singkat, terimalah karunia Roh Kudus. Karena isi karunia Roh Kudus sudah diucapkan, dimantrakan pada waktu memberkati minyak itu. Nah, sekarang perbuatan yang menyertai tanda itu, yaitu penumpangan tangan di kepala, sambil ibu jari ini membentuk tanda salib di dahi. Lalu ada yang dalam tradisi Eropa, misalnya pelukan, atau salam damai, damai Tuhan bersamamu, menepuk itu. Nah, Uskup Surabaya juga masih melanjutkan tradisi lama dengan menepuk pipi. Setelah menepuk pipi, bukan merangkul, tapi menepuk bahu, salam damai.
damai Tuhan bersamamu. Nah, tamparan kecil pada pipi sebagai simbol kesiapan diutus menghadapi peperangan rohani sebagai orang yang sudah matang, kuat, dan dewasa. Ya, next. Next. Ya. Kalau di gereja Katolik Roma, sakramen penguatan diberikan melalui pengurapan dengan krisma di dahi. Lalu semoga dimeteraikan oleh karunia Allah Roh Kudus, atau terimalah karunia Roh Kudus. Nah, sedangkan di ritus Timur, gereja Ortodoks Katolik Timur, pengurapannya itu dahi, mata, hidung, telinga, bibir, dada, punggung, tangan, dan kaki. Jadi penandaannya, tindakannya itu seakan-akan untuk membuat orang itu semakin ingat otakmu, matamu, hidungmu, kupingmu, mulutmu, dada, hatimu, punggung, tangan, dan kaki semuanya diurapi. Jadi itu perbedaan tindakan dalam ritus Latin dan ritus Timur, gereja Ortodoks Timur. Next. Sekarang lihat kita apa buah-buah dari rahmat Krisma. Ada 3 buah dampak utama dari rahmat Krisma. 1, pertumbuhan dan pendalaman lebih dalam lagi rahmat pembaptisan. Artinya, A, dia lebih sungguh-sungguh sebagai anak Allah. B, semakin intim bersatu dengan Kristus. Jadi kesatuannya menjadi lebih satu lagi. Karunia semakin ditambahkan dalam dirinya. Ikatan dengan gereja disempurnakan. Dan diutus menjadi saksi yang handal untuk menyebar dan membela iman. Buah yang kedua, karena itu adalah satu kali untuk selama-lamanya, maka dia menatah, memenato, memeteraikan menjadi karakter yang tak terhapus di dalam jiwanya. Jadi saya kadang ketika ditanyai Bapak Uskup waktu akan krisma di paroki gitu, waktu di jalan saya bilang, sifatnya krisma itu adalah seperti, kalau dibaptis, itu artinya kita ini dipakukan pada tembok gereja. Kita ini menjadi satu dengan gereja. Kalau baptis itu, paku itu ditancapkan. Krisma itu diblesne. Jadi menjadi lebih kokoh, lebih dalam, lebih menancap, menyatu. Maka itu tanda kekuatan yang tak terhapus di dalam jiwanya. Itu datang dari atas. Tanda kekuatan yang dari atas untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Nah, buah yang ketiga, dia mempunyai kuasa, memperoleh kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi iman. Memang sudah tidak malu lagi, tidak takut, karena memang jobon jerone dhuwur ngisor luar dalam diriku getih balungku, itu adalah apa yang aku imani dalam kepada Kristus. Itu di hadapan publik. Jadi membuat kita menjadi buah-buah roh, gitu ya, bijaksana, kuat, dan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu kira-kira sudah bisa mulai membayangkan ya. Jadi apa krisma itu? Karena kenapa sih kalau baptis itu sudah meterai kok ditambah lagi dengan krisma? Ya itu tadi, paku memang sudah ditancapkan, tapi sifat kedagingan manusiawi kita ini masih perlu dikuatkan lagi. Itulah sifat manusia yang dimengerti oleh Allah. Maka Tuhan masih menganugerahkan sakramen krisma. Makanya Bapak Ibu, Anda sebagai pemandu di lingkungan stasi,
kemungkinan besar Anda juga terlibat dalam pendampingan krisma, maka sangat baik Bapak Ibu untuk memberi pendasaran ini. Betapa pentingnya menyiapkan krisma. Karena ini adalah meterai yang ditancapkan lebih kuat, sehingga orang yang sudah krisma itu rasa-rasanya sudah tidak mungkin dia mengkhianati Tuhan. Siapa yang wajib menerima sakramen krisma? Yaitu orang yang sudah dibaptis, belum pernah menerima sakramen penguatan tentu saja. Nah, ini Bapak Ibu, kita jangan berdebat tentang usia berapa. Tapi kita lihat betul pada waktu persiapan sejak awal, apakah sudah cukup dewasa. Jadi ini dewasa imannya. Dalam kitab hukum kanonik, oleh karena pembaptisan, penguatan, dan ekaristi membentuk satu kesatuan, maka umat beriman diwajibkan menerima sakramen itu tepat pada waktunya. Karena tanpa penguatan dan ekaristi, sakramen pembaptisan itu memang sudah sah dan pasti berhasil guna. Namun inisiasi Kristen masih belum lengkap. Jadi di satu sisi, orang yang sudah dibaptis, sudah terima komuni, kok tidak krisma, itu sungguh-sungguh tidak lengkap. Meskipun sudah sah. Nah, disitulah betapa pentingnya krisma itu sungguh wajib bagi orang Katolik yang sudah baptis. Ya. Dan tentang usia berapa, tentu saja ini nanti pastor kepala paroki keputusan terakhir. Jangan sampai ini debat, karena bisa saja dia usianya tua, tetapi belum dewasa imannya. Meskipun sudah dibaptis, sudah terima komuni, tapi imannya belum dewasa, maka dianjurkan untuk jangan dulu. Misalnya gitu. Nah, kalau kadang juga usianya masih belum dewasa, dia sudah baptis, sudah komuni pertama, tapi dia nampak sekali jiwanya sudah dewasa, imannya sudah dewasa. Nah, itu bisa menerima krisma. Dalam gereja timur, memang krisma disatukan dengan pembaptisan. Bagi kita, di dalam pembaptisan, dewasa, maka itu juga sekaligus komuni pertama dan diurapi minyak krisma. Itu seperti gereja timur. Tetapi bagi kita betapa pentingnya adalah sakramen krisma itu sendiri untuk menandai kedewasaan. Itu tetap penting. Next. Halo, ya. Nah, maka beberapa persiapan Bapak Ibu, ini hal yang teknis, syarat administratif, maka surat baptis terbaru dari paroki asal, itu tetap untuk nanti bukti bahwa sudah dibaptis, jaminan sudah dibaptis. Lalu juga di situ sudah tercatat tentang pembaptisan itu. Dua, menurut hukum gereja, usia bagi penerima krisma adalah mereka yang sudah bisa menggunakan akal budinya untuk menangkap makna krisma. Ketiga, para calon penerima krisma mengikuti pelajaran persiapan krisma, katekese krisma, penerimaan krisma, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dibuat oleh pihak paroki. Lalu, para calon menerima krisma harus didahului dengan menerima sakramen tobat terlebih dahulu. Mengapa? Supaya mereka ketika menerima sakramen krisma, dirinya dalam suasana kudus, suci. Maka penerimaan sakramen tobat itu diusahakan dekat dengan saat penerimaan sakramen krisma. Ya, tentu ada surat-surat yang lain, syarat-syarat itu tergantung dari kebijakan pastoral dari paroki setempat. Ya.
Next. Nah, katekese persiapan penerimaan sakramen Krisma itu hendaknya katekese yang bagaimana? Yang sungguh-sungguh membangkitkan pengertian tentang dia keanggotaannya dalam gereja Yesus Kristus. Jadi, untuk menekankan tanggung jawabnya sebagai anggota gereja. 2, menghantarkan para peserta katekese itu pada kesatuan dengan Kristus yang lebih erat. Jadi semakin mencintai Yesus, semakin sungguh-sungguh berkomitmen. Nah, ini adalah dengan semakin mesranya dengan Roh Kudus yang lebih hidup di dalam dirinya. Sehingga perbuatannya, lalu nampak dari anugerah itu nampak dalam hidupnya. Bahwa orang ini sungguh menerima anugerah. Gitu. Lalu motivasinya itu dibangun. Lalu juga katekese itu hendaknya fokus untuk memampukan, untuk bertanggung jawab, menanggung kewajiban-kewajiban sebagai orang Kristen, sebagai rasul-rasul. Jadi supaya mereka nanti yang menerima katekese persiapan Krisma itu menjadi sadar bahwa betapa pentingnya kesediaan untuk menjadi petugas liturgi, kesediaan untuk menjadi pengurus di lingkungan, untuk kesediaan melayani sesama, kesediaan untuk membaca firman, dan selanjutnya. Itu dibangun kewajiban itu, kesadaran itu. Dalam kitab hukum kanonik nomor 1311 dianjurkan mestinya wali Krisma itu adalah wali baptisnya. Nah, ini yang di Indonesia khususnya di keuskupan kita ini kurang menjadi tekanan, seakan-akan wali Krisma itu hanya formalitas 2 orang yang berdiri kayak misdinar di samping Krismawan Krismawati yang belum tentu mengenal baik dan belum tentu dia itu adalah wali baptis. Maka sebenarnya menurut hukum gereja dianjurkan, diusahakan supaya wali Krisma itu adalah wali baptisnya. Lalu juga pentingnya sakramen tobat sebelum penerimaan sakramen Krisma itu diajarkan betul. Mengapa kita ini mengaku dosa sebelum menerima sakramen ini? Ya, lanjut. Next ya. Sekarang liturgi perayaan sakramen Krisma. Jadi pada waktu misa penerimaan sakramen Krisma, Bapak Ibu pasti masih ingat dan bisa membayangkan peristiwanya. Jadi ada persiapan penerimaan. Jadi dipanggil untuk masuk ke ruang didampingi wali baptis, masuk ke tempat duduknya yang sudah disiapkan dengan baik di gereja, ditata supaya nanti menjadi lancar. Lalu setelah mengikuti upacara sabda, liturgi sabda selesai, homili selesai, uskup mengajak kita untuk membaharui janji baptis. Sebelumnya dikatakan bahwa sakramen Krisma adalah melengkapi rahmat baptis, maka diingatkan kembali janji baptisnya, bahwa kita semua orang yang sudah baptis. Mereka akan mengulangi janji baptis itu di depan uskup dan di depan umat. Kemudian mereka akan menerima beberapa pertanyaan tentang kesanggupan bertanggung jawab. Next. Halo. Ya. Lalu setelah itu satu persatu ke depan, penumpangan tangan dan pengurapan minyak krisma ini. Nah, penumpangan tangan ini menjadi inti dari pelaksanaan sakramen krisma. Para calon menerima sakramen didoakan supaya Allah Bapa mencurahkan kepadanya Roh Kudus, Roh yang akan menguatkan mereka, dan itu
awal itu sudah uskup dengan menjulurkan tangan kepada krismawan ke arah kepala krismawan. Lalu sesudah itu ada pengurapan minyak krisma ke dahi para krismawan. Lalu wali masing-masing biasanya itu menunjukkan, melambangkan fungsinya, mendukung, mendampingi, memberi perlindungan, meletakkan tangan kanannya di bahu calon, menyebutkan namanya kepada uskup, uskup lalu memasukkan ibu jarinya ke minyak krisma, membuat tanda salib pada calon, sambil menyebutkan nama calon, uskup akan memberikan tanda penerimaan karunia Roh Kudus. Ya, next. Nah, siapa pelayan sakramen krisma? Di gereja awal selalu sudah sejak dulu pemberi sakramen krisma adalah uskup. Itu pelayan utama. Nah, di gereja timur biasanya imam yang membaptis itu juga langsung memberi krisma yang telah diberkati oleh patriarknya atau uskupnya, yang melambangkan bahwa itu kesatuan para imam dengan uskupnya, dengan para rasul. Jadi itu dimaknai begitu. Sedangkan di gereja Latin, kita ini, Roma, uskuplah yang memberi sakramen penguatan. Uskup selaku penerus rasul, sesuai dengan makna sakramen itu, yaitu meneguhkan ikatan orang yang menerimanya dengan gereja. Jadi ada ikatan antara krismawan krismawati dengan seluruh gereja. Itu dilambangkan oleh pribadi uskup yang mempunyai kesatuan apostolik dengan para rasul. Nah, jika uskup berhalangan, maka uskup bisa mendelegasikan kepada vikarisnya. Maka para vikep itu juga diberi wewenang oleh uskup bisa memberikan sakramen krisma, menjadi pelayan sakramen krisma. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, yang terakhir tentang pencatatan. Sama halnya dengan penerimaan sakramen baptis dan komuni. Pertama, kita ini kan mesti ada catatan buku pencatatan, buku induk baptis, buku induk komuni pertama, lalu juga ada buku induk krisma tersendiri. Nah, krisma ini juga dicatatkan di buku induk baptis. Nah, maka di buku baptis selalu sudah menerima sakramen krisma pada tanggal berapa, oleh siapa. Ya. Artinya jika peserta krisma tersebut menerima sakramen krisma di paroki lain, maka pihak paroki yang mengadakan upacara sakramen krisma tersebut harus melaporkan kepada paroki di mana anak atau orang itu dibaptis. Maka sekretariat paroki ditandatangani oleh Romo, maka kalau misalnya saya baptisnya itu saya di Jamus, stasi Jamus di Ngawi. Lalu misalnya kalau saya krisma, kebetulan saya krismanya di Walikupun, itu satu paroki, maka di buku baptis yang masih sama pada waktu itu. Nah, kalau misalnya saya baptis di Ngawi, tapi krisma di Surabaya, maka Surabaya, paroki katedral Surabaya di mana saya menerima krisma, harus menyurati ke Ngawi supaya mencatat tentang tanggal saya penerima krisma di catatan induk baptis saya di Ngawi. Jadi seperti itu. Nah, itu tertib yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, tidak boleh lalai. Ya, begitu Bapak Ibu yang terkasih yang bisa saya sampaikan dalam pengenalan dan belajar bersama tentang sakramen krisma.